Pria ini bernama Santi. Dia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai buruh pabrik. Istrinya yang bernama Maid menggugat cerai Santi karena dia pengangguran. Santi kini tinggal di van sambil menunggu pekerjaan yang entah kapan datangnya. Dia sering ditilang polisi karena parkir sembarangan. Kadang Santi ngambil pekerjaan serabutan agar dapat sedikit uang. Ia jadi pesuruh orang kaya yang punya kapal. Di situ Santi direndahkan dan disuruh buang kotoran dari kamar mandi. Hidup Santi penuh dengan kesialan-kesialan. Ia sering menghabiskan waktunya bersama dua sahabatnya yang bernama Pedro dan Marco. Marco sudah menikah dan punya 2 orang anak. Sedangkan Pedro masih lajang dan tinggal dengan ibunya. Ia bekerja di pom bensin, dan Santi sering minta bensin gratis ke temannya itu saking miskinnya. Setelah Santi bertemu Maid untuk mediasi perceraian, surat cerai baru turun 3 bulan setelah pengajuan. Si pengacara bilang mereka harus tinggal bersama sampai surat cerai keluar. Podemos seguir viviendo juntos hasta que encuentres un trabajo. Bueno, lo hago por ti. Setelah mediasi, Santi ngobrol sama ibu-ibu warung kelontong. Di situ dia ditawari beli tiket lotre. Santi akhirnya beli tuh tiket lotre dan diselipin di bungkus rokoknya. Dari situ, Santi langsung ke acara reuni sekolahnya. Di sana dia bertemu Marco dan juga Pedro. Santi juga melihat Maite bersama seorang laki-laki, yang ternyata laki-laki itu adalah teman sekolah Santi dulu bernama Mario. Mario dulu sering dibully karena gendut. Sekarang ia kurus, ganteng, dan jadi bosnya Maite. Santi pulang dengan kesal dan langsung rebahan di sofa. Dia juga membuang bungkus rokok beserta kertas lotrenya. Paginya, Maite bilang kalau Mario nawarin Santi kerjaan dan mau ngajak wawancara dulu. Di situ, Santi dibandingkan dengan Mario yang punya pekerjaan mapan. Santi pun mandi sambil mendengarkan radio. Dan di sana, nomor pemenang lotre diumumkan. Santi yang ingat punya lotre langsung lari mencari kartunya. 9, 17... 3 y 11. Santi sampai dikira gila sama tetangganya karena mengacak-acak tempat sampah dan rambutnya masih penuh sampo. Tapi ternyata dia memenangkan lotre tersebut. Santi langsung ke tempat kerja Maite karena pengen ngasih kabar gembira langsung. Tapi dia malah ngelihat Maite lagi mesra-mesraan sama Mario di mobil. Akhirnya Santi tancap gas pergi. Santi pun ke bank mau ngambil hadiahnya. Tapi di sana semua orang sadar kalau Santi adalah pemenang lotre. Santi pun merasa risih dan langsung kabur dari bank tersebut. Tapi manajer bank bernama Demian mengikuti Santi dan menawarkan bantuan untuk mengelola uang lotre sebanyak 25 miliar rupiah tersebut. Tidak hanya itu, saat ketilang polisi, Santi bahkan langsung dibebaskan gitu aja. Karena si polisi tahu dia adalah si pemenang lotre. No. Sí. Setelahnya, Santi dan Damian ngobrol di restoran mewah. Damian akan bantu Santi muterin sebagian duit itu jadi investasi. Secara hukum, Santi ternyata harus membagi 50% uang itu buat Maite. Santi gak rela Maite dapat uang dan senang-senang dengan Mario.
Demian akhirnya memberi ide licik agar menyembunyikan soal menang lotre ini sampai mereka cerai. Keesokan harinya, Santi datang ke kantor Mario untuk wawancara kerja. Di sana, Santi terlihat tidak nyaman dengan Mario yang bersikap sok dengan menanyakan pendidikan Santi. Akhirnya, Santi bekerja sebagai penjaga supermarket. Sepulangnya kerja, Santi membelanjakan uangnya. Dia beli semua barang mahal dari jas, sepatu, dan jam tangan. ¿Sabes el tiempo que llevo buscando esto? Santi selama ini juga menyembunyikan uang lotre dari sahabat-sahabatnya. Karena kalau kedua sahabatnya tahu, mereka pasti langsung bilang ke Maite. Seluruh belanjaan itu lantas disembunyikan di gudang. Santi juga mengganti makanan dan minuman mahal dengan wadah yang murah agar tidak ketahuan Maite. Dan saat lagi happy menikmati hidupnya, Maite tiba-tiba pulang. Santi kaget dan terpaksa melepas semua bajunya agar gak ketahuan. Maite yang melihat Santi telanjang pun mulai berpikir suaminya ini depresi dan gak lagi bisa diharapkan. Akhirnya Santi menyewa kamar termahal di hotel bintang 5. Saat makan di restoran mewah, Santi malah bikin malu diri sendiri di depan cewek cantik karena kebodohannya. Keesokan harinya, Santi pergi berselancar bersama Pedro dan juga Marco. Setelah selesai, mereka nongkrong di pinggir pantai dan melihat Mario sedang berselancar sendirian. Ternyata Mario sangat mahir berselancar. Dan pulangnya, mobil mereka malah ketilang polisi. Santi pun berusaha bersembunyi di jok belakang, sebab polisi itu tahu dirinya adalah seorang pemenang lotre. Sayangnya, Santi ketahuan oleh polisi itu. ¡Fuera del coche! ¡Me cago en más, tú sabes! ¿Qué va? Ya entiendo. Pues ala, a disfrutar, oh. Kedua sahabatnya pun bingung dan curiga. Tapi Santi bilang kalau dia kenal si polisi itu. Besoknya saat Santi akan berangkat kerja, ia diantar sopir pribadi. Dia juga menukar baju dengan tukang sapu agar tetap terlihat miskin. Sampai di supermarket tercium bau kemiskinan dari tubuh Santi. Santi pun diomelin dan direndahkan oleh Mario termasuk soal skill berselancar. Meski begitu, Santi pun menahan diri agar nggak ketahuan kalau dirinya adalah orang super kaya. Karena kesal, Santi akhirnya menyewa pelatih berselancar pribadi yang sudah terkenal dan mahal bernama Aritz. Hal tersebut bikin Mario heran. Santi juga beli kapal untuk balas dendam. Dulu dia direndahkan si pemilik kapal. Sekarang gantian, Santi menyuruhnya buang kotoran dari kamar mandi. Una cosa, Suatu hari, Santi nggak sengaja bertemu dengan Pedro dan Marco di jalan. Padahal ia baru pulang belanja. Santi pun refleks membuang semua belanjaannya ke tong sampah. Saat sampai di rumah, ternyata ada orang tua Maite yang ngajakin makan malam bareng. Padahal Santi udah kenyang banget. Mereka belum tahu kalau Santi dan Maite mau cerai. Sialnya saat makan malam, bapak mertua ngeliat jam tangan seharga Indomaret di tangan Santi. Dia pun langsung berpura-pura bahwa jam itu adalah jam KW. Santi merasa sedih menghabiskan uangnya sendirian. Ia pun akhirnya berinisiatif memberikan sebagian pada kedua sahabatnya. Dia menyuruh Damian membuat rencana. Jatah Pedro diberikan lewat mbak-mbak yang nawarin kerjaan jadi model kacamata dengan bayaran 1 miliar. Sementara Marco dibuat mendapat warisan dari budenya sebesar 1 miliar juga.
Saat bermain golf, dia malah mendapat informasi dari Demian bahwa Mario meminjam uang di bank. Mario merencanakan untuk menjual supermarket dan akan memecat semua pegawai untuk ganti bisnis. Santi berusaha memberitahu Maite tentang rencana Mario, tapi dia nggak digubris. Maite malah marah ke Santi karena menjelek-jelekan Mario. Sepulang kerja, Santi dijemput teman-temannya. Ternyata Marco malah menghamburkan uang untuk beli mobil mewah. Santi pun merasa kesal karena uang darinya tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal belum ada yang tahu kalau Santi orang paling kaya di kota ini. Akhirnya Santi mengaku kalau dia menang lotre dan memberi uang itu kepada mereka. ¿Este coche? Con mi dinero. Madre mía. Hala, venga, vamos. Mereka pun akhirnya merayakan kemenangan Santi dengan berpesta. Sementara itu, Santi maupun Maite mencoba menjalin hubungan dengan orang lain. Namun, meski begitu, mereka ternyata nggak bisa merasakan getaran-getaran asmara maupun seksual. Keduanya sebenarnya masih saling mencintai. Terbukti mereka masih saling cemburu dengan satu sama lain. Keesokan harinya, Mario mengumumkan kalau supermarket mau bangkrut. Mario bersandiwara kalau ia tidak akan memecat karyawannya. Dan saat Maite pusing urusan kerja, Santi pun ngambil kesempatan ngajakin makan malam bersama di rumah. Santi pun menyewa koki dan pelayan ternama untuk menyiapkan makan malam. Dia juga berencana mengaku pada Maite soal uang lotre yang didapatnya. No, corre. ¿Ahora entramos? Mereka pun dinner romantis dan hampir rujuk. Tapi saat Santi mengaku soal uang lotre, Maite malah marah besar dan merasa dibohongi selama ini. Llevo mucho tiempo intentando explicártelo. De hecho, no quiero volver a verte en mi vida. ¿Por qué no me lo habías dicho? Pero te quiero. Tidak berhenti sampai di situ. Pedro ternyata kesal dengan Santi karena dirinya kini viral sebagai model kacamata yang sok ganteng. Sementara Marco tiba-tiba menyadari rumah tangganya mulai berantakan sejak mendapat uang kaget dari Santi. Arruinaste mi matrimonio, no puedo imaginarme mi vida sin ellos. No. ¿Dónde vas? Dengan perasaan sangat menyesal, Santi akhirnya menyadari bahwa dengan harta saja hidupnya tidak akan bahagia. Ia butuh orang-orang terdekatnya. Akhirnya Santi memutuskan untuk memberikan 12,5 miliar jatah Maite seperti seharusnya. ¡Joder! ¡12 millones! Maite malah merasa sebal dengan sikap sok baik hatinya Santi. Tapi saat melihat surat cerai di tangannya, Maite menyadari dia masih mencintai Santi. Tidak hanya itu, supermarket juga dibeli oleh Santi dan diberikan seutuhnya pada Maite. Di situ Maite jadi tahu bahwa Mario sebenarnya berniat untuk mengganti bisnis supermarket dan akan memecat para karyawan. Dari Demian, Maite jadi tahu kalau Santi akan keluar negeri karena merasa hidupnya udah gak berarti lagi di sini. Santi pun ingin menyusulnya ke bandara, tapi mobilnya kena tilang polisi. Santi, es ¿Santi? mi... Aeropuerto. Pues lo siento mucho, pero al aeropuerto no va a ir, porque como... Acompáñame. Vamos.
Es que cuando salgo el súper está cerrado. Maite malah diantar naik motor sama tuh polisi karena dia kenal sama Santi. Saat sampai di bandara, Maite berusaha mencari keberadaan Santi. Dengan penuh cemas, Maite berlari ke sana kemari, bahkan sampai melepas sepatunya. Dan sampai akhirnya Digo, es que me conoces muy poco. It's not unusual that you've changed at any time. It's not unusual to be sad. akhirnya Santi dan Maite rujuk kembali. Maite menyadari dia tidak butuh Santi kaya raya. Dia cuma ingin Santi bertanggung jawab sebagai suami. Pedro dan Marco juga kembali berteman dengan Santi. Marco menanti anak ketiganya, sedangkan Pedro menjadi model kacamata terkenal. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I'll be back. Nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line.